Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebenaran itu adalah benar dan berikan pada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan pada kami, ya Allah, kebatilan itu adalah batil dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Kita masuk pada materinya. Di sini adalah sukses dunia dan akhirat. Siapa yang hendak sukses? Kenapa harus ada dunia dan akhirat? Kenapa ya? Ada yang tahu? Sukses di akhirat itu apa ya, Pak? Jadi manajer kan? Surga. Oh, jadi manajer maksudnya di surga. Surga di sini. Agama itu mungkin ada yang berpikir bahwa agama itu hanya menghambat kesuksesan seseorang. Buat apa beragama? Kalau agama itu hanya fokus pada sembahyang, puasa, zikir. Keliru kita memahaminya kalau agama itu maka itu. Agama Islam itu justru memotivasi kita untuk menjadi orang yang sugih. Rasulullah memang miskin. Rasulullah miskin dan Nabi pernah berdoa untuk dimatikan dalam keadaan miskin. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang miskin. Sidin hanya memberi contoh. Kalau seandainya Sidin sugih, orang miskin dan mau empati Sidin. Tapi kalau Sidin miskin, ada alasan orang sugih kada mau empati Sidin. Masa sugih kada mau empatikan? Di antaranya ekmal lidung yaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Jadi agama kita menganjurkan kita untuk menjadi orang yang sukses. Ekmal lidung yaka, bekerjalah, berbuatlah, belajarlah untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita, seakan-akan kita hidup untuk selama-lamanya. Jadi bila kita betul, jangan berpikir hendak mati, buat apa aja begawi mau kalau kita isok mati, jangan. Jadi ketika kita begawi, ketika kita belajar, ketika kita sekolah, bayangkan kalau kita itu hidup untuk selama-lamanya. Paham? Sambungannya wa'amal li akhiratika, dan bekerjalah, berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu. Jadi ketika kita sembahyang, bayangkan, rasakan seakan-akan engkau akan mati esok hari. Allahu Akbar. Mungkin ini adalah sembahyang terakhirku. Jadi kita bawa fokus. Jangan waktu sembahyang, wah kalau esok lagi sembahyang, gampang aja. Nah, salah. Paham lah? Nah, itu. Kemudian agama Islam juga menganjurkan kita untuk menjadi orang yang sugih. Jar Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Nah, kita ini di SMK ini belajar supaya bisa menjadi orang yang maju, orang yang sukses dunia dan akhirat sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Orang Islam, Allah lebih mencintai, lebih suka pada orang Islam yang kuat. Kuat dari segi fisiknya, kuat dari segi mentalnya, imannya, ekonominya. Jadi Allah lebih suka orang yang sugih daripada orang yang miskin. Kenapa? Ayo. Kenapa Allah lebih suka orang yang sugih daripada orang yang miskin? Memang kalau orang miskin meninggal dunia itu langsung masuk ke dalam surga karena hisapnya kada banyak. Ketika seseorang meninggal dunia inya miskin, dihisap oleh malaikat, nang ditakuni cuman
sembahyang kah kada kah oh sembahyang beres sudah kewajibannya. Tapi kalau orang sugih terlambat sedikit masuk ke dalam surga karena pertanyaannya banyak, harta yang dimiliki untuk kemana. Cuman bila orang sugih masuk ke dalam surga, maka ini akan lebih mulia daripada orang miskin. Tingkatan surganya 4 tingkat lebih mulia daripada orang miskin. Itu mulia orang sugih. Dan jalan untuk menuju surga lebih banyak orang sugih jalannya. Nah, mudah-mudahan kita berdatang sugih di dunia, bahagia di akhirat. 10 di antara sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Nabi, yang dipastikan oleh Nabi masuk dalam surga. 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk ke dalam surga, cuma 1 yang miskin. Semuanya orang-orang sugih berataan, pengusaha berataan. Jadi salah kalau kita mengartikan orang Islam itu miskin, salah. Oke. Masuk pada materi pertama. Tadinya pembukaan seperempat jam, adalah setengah jam dah. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita dengan sabar? Kita ada di sini, kita terlahir di dunia. Kenapa Allah ciptakan kita? Ada yang tahu jawabannya? Di belakangnya kan kedengaran kan? Perlu dinyaringin lagi ya volumenya. Oh, kedengaran jalan. Oh iya, semangat benar di belakang. Kenapa Allah ciptakan kita? Ada yang tahu? Tujuan utama Allah ciptakan kita kenapa? Ayo, apakah untuk begawi? Luar biasa. Allah ciptakan kita adalah untuk, jadi tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma kita lupa tujuan kita, sehingga kita melalaikan dengan kewajiban kita. Nah, kalau kita hendak sukses, kembali ke tujuan awal. Jadi modelnya kalau kita sudah terlanjur tersesat di dunia, kalau misalnya orang berjalan di tengah hutan, tersesat di tengah hutan, kita hendak keluar dari hutan itu malih bingung. Kita perlu petunjuk, ya, kompas, perlu petunjuk. Ada bisa saja memahami kompas, kalau bisa memahami petunjuk arah angin, matahari misalnya, berarti kita perlu seseorang membimbing kita untuk keluar dari hutan itu. Kita perlu seseorang untuk membimbing kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Betul. Yang dimaksud beribadah kepada Allah itu bukan hanya sembahyang, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa atau bertasbih sepanjang hari kada. Tapi semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Seperti apa? Apa bacaannya? Seperti belajar. Itu ada tulisannya di situ Allah. Belajar. Jadi sekolah itu nilainya ibadah. Hah? Ada kelihatan kan? Bekerja, kemudian makan, kemudian dan lain-lain. Jadi semua yang kita lakukan itu nilainya ibadah. Kalau kita hendak sekolah yang rajin, sekolah yang ikhlas, sekolah yang kada mengolah kita bosan di sekolah, maka anggaplah sekolah itu sebagai ibadah. Kalau kita hendak magang di tempat magang itu pada hendak terlambat, disenangi orang, disenangi atasan kita, senior kita, maka anggaplah magang itu adalah ibadah. Kalau kita merasa yang kita lakukan itu ibadah, sempurnakan. Jangan terlambat, yang pertama dulu. Kemudian sikap kita dijaga. Apa yang dimaksud sukses dalam kehidupan? Ada yang tahu? Kenapa harus sukses? Apa yang disebut dengan sukses? Sukses itu kayak apa garangnya? Cukup.
Cukup itu sukses lah. Ya, menurut kami cukup menurut kami. Oke. Ada yang menyebut sukses itu orang yang berisi mobil. Ada yang menyebut sukses itu orang yang sugih, manajer, berisi banyak perusahaan. Apakah itu yang disebut sukses? Bisa iya, bisa tidak, belum tentu. Jadi sukses dalam kehidupan itu adalah ketika kita sudah bisa berkarya, kita bisa membuat sesuatu, kemudian hasil dari usaha kita, hasil dari apa yang bisa kita lakukan itu kita bisa bagi pada orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk berbagi. Saya cukup deh. Cukup gila ya. Kira-kira untuk jadi sukses itu apa ya syaratnya? Kerja keras. Kerja keras. Bekerja keras berarti tidak mau makan, mau gawe hiji gawian makan teringat lagi salah juga. Begawi Keberuntungan. yang maulah ternyata kan kita hidup di dunia supaya bahagia lah, bahagia. Apalah gunanya harta yang banyak kalau kita ada bahagia. Ternyata kesuksesan itu bukan alasan pertama yang menyebabkan kita bahagia. Kesuksesan bukan penyebab utama untuk menjadi kita bahagia, tapi kebahagiaanlah yang bisa menyebabkan kita menjadi sukses. Bahagiakan diri kita hari ini. Sekolah yang bahagia kayak apa? Bekerja yang bahagia kayak apa? Magang yang bahagia kayak apa? Kalau kita sudah bahagia, kita menjalani kehidupan kita dengan senang. Kemudian kita bisa menciptakan suasana yang baik. Itu bisa dikatakan sukses juga. Syarat untuk menjadi sukses yang pertama, iya, kita sebagai orang beriman jelas beriman. Kenapa harus beriman? Iman memberikan pandangan yang luas, cakrawala harapan. Dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan selalu muncul dan keputusasaan akan semakin jauh. Dalam cara pandang kita, derita adalah derita. Yalah, kita merasa derita itu mah sakitnya hidup. Namun dalam rencana Allah, derita adalah jalan menuju kebahagiaan. Disitulah sebenarnya peran iman untuk memotivasi diri kita meyakinkan bahwa sebenarnya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan malaikat lawan iblis itu untuk apa? Kenapa Allah ciptakan iblis kalau hanya tugasnya untuk memasukkan kita ke dalam neraka? Ya. Kenapa Allah ciptakan malaikat lawan iblis? Yunus sudah cermin terus. Kenapa ya? Kenapa Allah ciptakan malaikat lawan iblis? Malaikat untuk memotivasi kita untuk beribadah, sementara iblis ayo berarti kalau baiklah. Kenapa Tuhan menciptakan iblis sampai kita masuk neraka? Baik ya Pak, asalnya. Jadi Allah ciptakan iblis itu supaya kita berhati-hati menjaga iman kita, Dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang baik lawan kita, ada yang tidak baik lawan kita, ya lah. Orang yang baik lawan kita, maulah kita nyaman. Orang yang tidak baik lawan kita, mungkin orang yang membuli lawan kita. Kayak apa sikap kita? Kayak apa sikap kita lawan orang yang membuli lawan kita? Sigma male. Kayak kalau kita telah dibuli orang, setiap musibah yang menimpa lawan kita sebenarnya ujian Tuhan yang Tuhan berikan lawan kita untuk menjadi lebih baik. Orang nakal tujuh membuli orang lain. Ingat, kalau kita suka membuli orang lain, kita suka membuli orang lain di kelas, di lingkungan luar sekolah atau dimanapun, bila kita suka membuli orang lain,
itu sifat itu akan kembali lawan kita. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika baik yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali lawan diri kita. Tapi bila ada baik yang kita lakukan, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang ada. Nah, payu kira kau ini tidak galau terus. Nah, payu masalah ini kalau mau habis terus, mungkin kita rancak menyusahkan orang lain. Kita nang bagawi kena nang magangnya di tempat nang pelayanan masyarakat, jangan mengalihi orang, mudahkan orang lain. Kalau kita suka memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan jalan hidup kita. Tapi kalau kita suka mempersulit orang lain, hidup kita pun akan dipersulit juga. Yang magangnya di bengkel, orang hendak servis mobil atau yang lainnya, jangan mengalihi orang, bantu orang, mudahkan orang. Kalau kita suka memudahkan orang lain, jalan hidup kita pun akan dimudahkan Allah. Tapi kalau kita suka usil, suka jahil, suka menyusahkan orang lain, hidup kita pun ngalih juga. Jadi apa yang kita lakukan itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita suka zalim, kalau kita suka membuli orang lain, ingat itu akan kembali kepada diri kita. Dan kalau kita yang suka dibuli orang lain, suka dizalimi orang lain, yakini itu adalah sebab kita untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, sabar, bangkit. Biar jauh orang jahat lawan kita, biar jauh orang bully lawan kita, kita harus kuat. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang penuh dengan ujian, ya lah. Tahu kertas lah, kertas yang dicoret-coret itu ada nilainya, ya lah. Sebuah juga lawan coretan aja itu ada nilainya. Tapi kalau kertas yang diisi dengan tulisan-tulisan yang baik, dengan cerita-cerita yang baik, lalu menjadi sebuah buku, maka kertas itu akan bernilai harganya, ya lah. Kita bandingkan lawan kertas itu. Kalau kita baik, kalau kita punya banyak kreativitas, maka nilai kita akan baik di mata orang lain. Tapi kalau kelakuan kita tidak baik, nilai kita akan rendah di mata orang lain. Ujar Bapak Imam semalam waktu apel, masih ingat nggak? Masa depan kita sendiri yang tentukan, ya lah. Masa depan kita sendiri yang tentukan. Kalau kita hendak baik di mata orang lain, hendak bagus di hadapan orang lain, usahakan. Arang tahu arang lah, harang tahu lah. Perbedaan antara harang lawan berlian, tahu berlian, tahu isi. Arang lawan berlian itu sumbernya sama, yaitu karbon. Arang kalau dijual berapa harganya? Murah aja, karena prosesnya satu mat langsung jadi duit. Sementara berlian prosesnya lawas tapi harganya luar biasa. Kita jangan hendak langsung nyaman hidup. Namun kita hendak sukses, kita harus siap di tempat lapah tuh harus siap. Jadi karbon itu dipanaskan, dibakar, dicatut sampai menjadi berlian. Ada nyaman itu. Tahu lah kayak apa kupu-kupu. Kupu-kupu tahu? Kayak apa prosesnya kupu-kupu? Dari ulat jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Ya. Kalau seandainya ulat yang merayap di pohon, kemudian menjadi kepompong, kita melihat lapahnya ulat tuh, kasiannya ulatnya tuh, aku bentukin ini jadi kupu-kupu, lalu kita kuyak kepompongnya, kita keluarkan ulatnya, kira-kira jadi kupu-kupu lah. Mati ini karena prosesnya salah. Jadi kalau kita hendak jadi orang hebat, jalani dulu prosesnya. Jangan langsung hendak jadi orang hebat. Paham lah? Jangan hendak nyaman. Sekolah ada tuntung, buku harap sudah. Sekolah ada tuntung, pacaran harap sudah.
Diam lah, kenapa lagi membantah? Ini perlu proses. Kalau kita hendak hebat, sabar dulu. Hendak kawin, sabar dulu. Jangan yang sudah sekolah kawin sudah tahani dulu. Proses. Kalau kita hendak hebat, kita perlu proses. Pahamnya? Jam berapa sudah? 12. Berapa? Waduh, belum satu. Jam 12 sudah. Awalnya mah itu Maka untuk menjadi sukses kita perlu memperbaiki apa yang diyakini oleh hati, memastikan bagaimana iman kita. Dari iman muncullah kemudian sikap dan tindakan. Istilahnya lalu muncul sebuah kata bekerja adalah ibadah. Kalau yang kita lakukan kita yakini ibadah, maka kita akan berusaha untuk menyempurnakannya. Jangan berharap gaji yang banyak, tapi usahakan dulu gawian kita ini, baguskan dulu gawian kita. Makanya ada istilah kalau kita belajar BKN itu antara hak dan kewajiban mana yang harus didahulukan. Ayo, kewajiban dulu baru. Kalau kita begawi, kewajiban itu yang mana? Bekerja. Haknya adalah gaji nomor 2, menuntut gaji nomor 2. Kewajiban kita dulu, begawinya dulu maksimalkan. Kalau kita sekolah belajar lawan mendapat fasilitas yang baik, mana yang kewajiban? Belajar dulu, nilainya kayak apa, urusan kaina. Belajar dulu, baru kita menuntut fasilitas, baru kita menuntut nilai yang baik. Jadi utamakan kewajiban dulu, baru hak. Itu gua pakarnya ada di pasar aja. Kemudian untuk menjadi sukses yang pertama, yang kedua adalah salat tepat waktu atau disiplin. Jadi sembahyang itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Subuh khususnya, yang rancak terlambat ke sekolah, yang mungkin kalau kita terbiasa terlambat ke sekolah, kemungkinan besar makan pun terlambat juga. Biasanya bangun jam berapa? Jam berapa bangun? Jam 8. Jam 4 besok guring lagi. yang 2 itu giring lagi. Ada ulang tahunnya dia lalu Pak Ayer ulun pakai alarm sudah mas aja terlambat. Alarmnya jam berapa? Jam 7. Alarmnya jam 7 ke ya udah. Jam 7 alarm dulu ini kayak bukan ada terlambat nah itu. Jadi bagus benar lah Tuhan kita, Allah mengatur hidup kita itu bagus benar. Jadi kalau kita kawal sembahyang subuh, insya Allah hidup kita tuh kadang-kadang ngalih. Jadi orang bahari raja kita pada dipatok hayang. Kita keluar ke sekolah disiplin, ke tempat kerja disiplin, hendak gawean yang lain nyaman, dibanding kita bangun jam 6 atau jam 7 makan kada sampat, mandi kada sampat, yang sekolah tuh karena umuha. Jadi sembahyang itu bagus. Untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin, maka lakukanlah hal yang ringan untuk disiplin, yaitu sholat. Jika salat kita tepat waktu, di awal waktu, tidak suka menunda-nunda salat, apalagi sampai ke kehabisan waktu, maka itu adalah awal untuk menjadi pribadi yang disiplin. Insya Allah dalam hal lain seperti bekerja ataupun yang lainnya, kita bisa disiplin juga. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, tadi kita kembali muhasabah, kembali ke tujuan awal. Tujuan Allah menciptakan kita, tujuan Allah kita dilahirkan ke dunia adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Cuman ibadahnya jangan diartikan dalam arti yang sempit, bukan hanya sembahyang, bekerja juga ibadah, sekolah juga ibadah. Jadi intinya hidup kita apapun yang kita lakukan, mulai bangun guring sampai guring lagi, bahkan guring itu sendiri itu pun bernilai ibadah bertahan. Dalam sebuah hadis, ibadah yang paling ringan, yang paling sepele adalah ketika kita berjalan ada melihat batu kah misalnya atau apakah kita
sifat ketiga itu pun bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga mempunyai etos kerja yang tinggi. Etos kerja itu semangat. Jadi untuk menjadi sukses kita ini hendak sukses tapi kadang mau berusaha, kita hendak sukses tapi kadang mau lapah. Nah itu kesalahannya. Jadi untuk menjadi orang yang sukses kita harus lapah. Makanya di sekolah kita dilatih lapah dulu. Di pramuka kita dilatih dulu untuk menjadi orang yang lapah. Untuk menjadi ahli, menjadi pintar, berhasil, sukses, maka diperlukan ketekunan dan keseriusan. Maka tanamkan niat yang kuat dalam diri kita, galakkan semangat kerja, maka insya Allah kita akan berhasil seperti kata pepatah Arab, as-sawab qadrut ta'ab. Usaha tidak akan mendustakan hasil. Usaha tidak akan mendustakan hasil. Oh, man jadda wajada. Yalah, man jadda wajada. Apa artinya? Ayo, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Siapa yang mau berusaha dia akan mendapatkan hasilnya. Kadang ada orang yang ranking 1 gawennya guring aja tuh kadang. Ada orang yang ahli di bagian mekanik tapi kadang mau berusaha tuh ada harapan. Ada harapan ini ahli dalam servis komputer, kalau gawennya itu cuma main HP aja ada harapan. Jadi as-sawab qadrut ta'ab. Usaha itu tidak akan mendustakan hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Menjaga wajah. Rumus kehidupan yang kedua, mensabara zabira. Siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Sabar dulu, jangan hendak langsung sukses, jangan hendak langsung nyaman. Ujar Imam Syafi'i, kalau kita tuh ada hendak lapah, kalau kita ada hendak uyuh dalam menuntut ilmu, maka bersiap-siaplah untuk menjadi bodoh di masa yang akan datang. Kalau kita kada hendak lapah, kalau kita kada hendak uyuh menuntut ilmu, meraih cita-cita, meraih harapan kita, maka bersiap-siaplah menjadi bodoh di masa yang akan datang. Itu Imam Syafi'i. Ya kalau lah. Sri, sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Luar biasa sih kan, langsung magang sini. Rumus kehidupan yang terakhir kalau kita hendak sukses, yang pertama serius, manjada wajada. Yang kedua sabar, sabar dulu, jalani kehidupan, jangan hendak langsung nyaman, jangan. Yang terakhir man yazra yahsud. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasil dari usahanya. Siapa yang belajar dia dapat. Siapa yang tekun melawan keahliannya dia akan mendapatkan hasilnya. Ronaldo lah, pemain bola sekolah dengan kita ditahu. Seorang pemain bola yang hebat itu pasti usahanya tuh ada main-main, terkali-kali usahanya. Pasti apa? Pembalap Rossi ialah Rossi itu berapa kali kecelakaan, berapa kali tabrakan, berapa kali menggumpasahan awak tuh. Jadi harus siap untuk menjadi juara, harus siap lapar. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang hendak berhasil, siapa yang mau berusaha dia akan mendapatkan hasilnya. Nah itu lanjutkah? Tanda dia. Ya Allah, bisa nggak sih tuh ngomong kayak itu?
Nah, di sini yang selanjutnya adalah suka sedekah. Kalau kita hendak sukses, jangan lupa sedekah. Karena sebagian dari harta yang kita miliki, sebagian gaji yang kita miliki, sebagian rezeki yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Amunnya hendak berkah, amun hendak nyaman hidup kita, bagi sedikit ke orang lain. Kadang-kala kita memberi banyak, memberi sumbangan yang banyak, sedikit orang kita nih memberi sedekah itu jangan menghadap suki, jangan menghadap sukses. Oh kayak aja aja bersedekah bila sukses. Kalau kita niatnya kayak itu, lihatinya ketika kita sukses berharapan mau sedekah, karena kita terbiasa pamalan. Tapi kalau kita biasakan pemurah mulai wah ini biar 100 rupiah, biar 500 rupiah, syukur-syukur kalau 1000, biar sekali Jumat misalnya kita menyumbang ke masjid kada bapak, yang penting kita biasakan bersedekah itu. Di sini ada tiap Jumat menerima sumbangan, bagus sekolah. Itu salah satu latihan kita untuk menjadi orang yang bagus. As-sadaqatu tusa'ur rizqa wa tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu bisa meluaskan rezeki kita dan menolak bala, menolak musibah. Terkadang kita menilai hidup kita itu terlalu berat. Terkadang kita melihat hidup kita itu terlalu sakit. Kenapa hidup ini terus? Kenapa itu? Kita salah memahami kehidupan. Seandainya kita mau mengikuti aturan yang Allah berikan, hidup kita nyaman. Hidup ini mudah sebenarnya, namun terkadang kita sendiri yang membuat rumit kehidupan kita. Terlihat dari situ. Kemudian untuk menjadi sukses lagi kita harus memiliki akhlak yang baik. Sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk berperilaku sopan, baik ucapan, sikap maupun perbuatan. Bersikap sopan pada orang yang lebih tua dari kita, guru-guru kita, senior-senior kita, dan bahkan pada orang yang lebih muda dari kita. Seseorang yang selalu berakhlak mulia, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari sikapnya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Buah dari ilmu yang sudah kita pelajari di sekolah yaitu adalah akhlak. Kayak apa akhlak kita? Orang yang berpendidikan kayak apa sikapnya? Kita inilah magang. Kita ini magang lah. Kita pajang membawa nama sekolah di dunia industri. Apakah sekolah kita dinilai orang baik atau kada baik, itu tergantung sikap kita, tergantung akhlak kita. Paham? Kalau yang kita gawi kada baik, orang pun menilai kayak itu Pak SMK Kartak Hanyar. Kalau orang melihat kelakuan kita baik, hanyar azan sudah siap hendak sembahyang kayak itu Pak SMK Kartak Hanyar, bagus luar biasa. Jadi akhlak itu nomor satu. Bagaimana nasib sekolah kita tergantung akhlak kalian semuanya. Kemudian untuk menjadi sukses adalah jujur, amanah, dan cerdas. Apa? Sudahlah. Promosi betul. Keberhasilan seseorang dalam perjalanan kehidupan bukan dilihat dari beberapa kayanya dia, seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, tapi seberapa jujur dia dalam menjalani kehidupan. Orang yang jujur akan menjadi mulia, mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Dalam dunia kerja, kejujuran akan membuahkan hasil yang sangat baik. Tadi sudah dipadahi oleh pemateri sebelumnya. Orang akan
semakin percaya dengan kredibilitas kita, kemampuan kita, kejujuran kita akan menjadikan orang percaya bahwa kita. Bahkan kadang menutup kemungkinan kalau kita jujur, orang percaya orang akan menarik kita sebagai pekerja di perusahaannya. Dulu beberapa tahun yang lalu ada punya magangnya di bank Kalsel, dibayar tiap bulan magangnya, bahkan mbah tuntung magang masih disuruh tetap aja di sini biar orang, karena banknya masih membutuhkan tenaga. Senang kalau kita, itulah keberadaan kita di tempat kerja kita, di tempat magang kita itu disenangi orang lain, kita senang. Tapi bila kita tutup magang mungkin habulit di orang, nah rasanya kita itu artinya keberadaan kita ada disenangi orang lain. Jangan sampai langkah itu, khususnya kelas TTL. Bapak awasi terus ya TTL, bilangnya sampai alfa 7 hari kan, yang lain jual bertahan. Dengan amanah, orang akan senang bergaul dan berbisnis dengan kita, karena di zaman sekarang sangat susah mencari orang yang amanah. Dengan perilaku amanah, pelanggan kita akan semakin banyak. Cerdas bukan berarti pintar. Kecerdasan bisa diraih dari ketekunan, bekerja giat, rajin, maka kita akan semakin terampil. Kecerdasan akan membawa kita pada kesuksesan. Percaya? Pekerjaan yang didasari pada kejujuran, amanah, dan kecerdasan maka akan menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi sifat ini adalah sifat yang Allah contohkan bagi pemimpin kita, khususnya adalah pemimpin agama kita, Nabi Muhammad Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita adalah seorang penyampai, jadi tabligh ditinggal. Untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, maka kejujuran adalah modal utama, menjaga amanah adalah modal utama, dan cerdas itu untuk menjadikan kita menjadi kreatif dalam menjalani kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang sukses itu adalah ajaran Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat pada sesamanya. Jadi bukan orang sukses itu adalah orang yang suci dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama, bukan. Tapi bisa iya, tapi bisa juga kadang. Karena banyak orang yang suci itu tapi hidupnya kadang senang, kadang menikmati dengan harta yang dimilikinya. Jabatan banyak, mobil banyak, rumah banyak, tapi hutangnya banyak. Kan dia dikejar orang hutang, kadang bahagia juga. Jadi biar aja hidup kita sederhana, yang penting orang di sekitar kita senang melawan kita. Maka oleh Allah, oleh Nabi itu disebut adalah manusia yang paling baik, manusia yang sukses. Nah habis. Kalau kita menampilkan kedua tadi dengan waktunya sudah zuhur. Semoga kalian bisa menjadi siswa-siswi yang beriman dan akhlakul karimah, cerdas dan bertanggung jawab, serta ayo dulu belum lagi, kita tetap belum lagi. Ya kan, bel itu belum berbunyi sudah merupakan anak bulikan, sudah sabar dulu. Sabar, jangan hendak langsung kayak dulu. Biasakan kita menyepani bila di tempat magang kayak ini, menyepani kita sabar dulu, sopan kita. Bapak ada bapak di sini sikap menanyakan maka itu karena bapak orang sini juga. Kalau seandainya yang di sini itu orang luar, sopan kita. Paham ini diri ini digunakan pandir terus. Sopan kita, sekolah kita sopan. Pagi orang SMK Kertak Hanyar kan sopan kita. Jadi kalau hendak menjadi orang baik ada cukup dengan modal amin ya ada, tapi usahakan perilakunya kita harus bisa sesuaikan dengan apa yang kita kayak benar itu bilang apa amin ya apa saja bang
orang Islam itu harus gaul, jangan bawa kopiah, baju ada juga harus gaul. Kita tunjukkan seorang Islam itu yang keren, yang funky, yang gaul. Terima yuk. Mengucapkan selamat berjuang dan semoga Sukses. menjadi orang yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat, dalam Amin, amin, pandangan amin, Allah amin. maupun pandangan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, kita berikan doa dulu mulai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu ada manfaatnya. Alhamdulillah wa ala kulli man wa bi'al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa takunu lana farajan ma faraja Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Ya Fattah, ya Razzaq, ya 'Alim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah, amin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.